صلوا سنة التراويح رحبين جماعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليك يا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا تنتقم أسر الرضا والتيسير وسبب أسر الشر والتأثير. فإنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولوعدك قلبين ولأخفك راجين وللهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وفي القضاء راضين وبالأعمال شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ساجدين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سائر الكرامة قائدين ومن قبر الحين متزوجين ومن سدوس واستطراق ومزيجات متلبسين ومن طعام الجنة عاكلين ومن لبن معسل مصفى شاربين بأكواب وأبارق وكأس من معين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka hamdan ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadah asrafi khalqillah sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Al-hadis atau kama qala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kawula lan panjenengan sedaya saged kempal ing dalem majelis ingkang mulia. Majelis salat tarawih ingkang disusul dengan ngaji bareng-bareng. Ini nikmat yang paling besar. Apalagi ini malam ke-berapa, Pak? Ke-8 nggih. Alhamdulillah. Malam kapiten, Bu, pamboten teng suara ke-8 alhamdulillah. Pun buka. Oh, dereng. Matur niki ronda kedua. Alhamdulillah. Ada seorang ulama yang mengatakan billahi amkinatin wal azminati wal asmas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa kekhususan. Apa aja? Napa mawon niku? Billahi amkinah, tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados napa? Kados Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa dan tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua apa? Wal azminah, yaitu waktu yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu itu waktu yang mustajabah, waktu yang barokah, seperti malam ini, yaitu waktu malam sholat
Wih, yang ke-8. Mungkin kalau pulang panjenengan sedaya angsal pinaringan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Wal asqas yang terakhir, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Kados sinten? Kados Nabi Muhammad, kados para anbiya dan para rasul. Begitu juga para aulia, kados Abdul Qadir Al-Jailan dan yang lainnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini niki boten lepas saking namanya kita. Yang pertama nopo? Kesulitan. Nggih napa nggih? Enten sing boten pernah kesulitan nggih. Eka nomor kali kerumpekan, kesusahan. Gundah. Sing nomor 3 napa? Angel golek angel utangnya tiangnya hadir mriki. Enten. Saya kudu diri mudi. Temen iki. Dia mugi-mugi ingkang hadir sakniki saged nyaur utangnya sedaya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Niki enten resep saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resepnya napa? Yang disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallaha min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sing riwayataken sinten? Sayyidina Ibnu Abbas. Ketos Sayyidina Ibnu Abbas. Bareng ketos. Ibu ngertos Sayyidina Ibnu Abbas. Enten sing namanya Abbas niki. Enten pun dijang. Dan makin sedaya alhamdulillah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ulama termuda ketika itu. Kalau kita sebut muridnya Rasulullah paling muda, paling pintar, yang diberi mandat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli takwil, ahli tafsir. Ternyata ada rahasia di baliknya. Apa rahasianya? Ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau masih kecil, dia lulus kiranya Rasulullah. Didoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini Ibnu Abbas ilmu takwil wa faqihu fid din, pahamkanlah ilmu agama wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya tentang ilmu takwil. Alhamdulillah, semua alhamdulillah barokah doa Kanjeng Nabi, jadilah seorang yang menjadi panutan ketika Rasulullah wafat. Suatu ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat bahagia semuanya ketika itu. Sahabat senang sekali. Wah, Islam bakal jaya, merdeka, wis kate perang-perang mana guys? Wis jaya kan. Tapi ada satu sahabat yang sedih nangis ketika itu. Siapa beliau? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau nangis nang pojokan. Loh, sahabat iki takut loh. Weh, kayak Abbas aku iki lho, kabeh seneng kok aku sedih dhewe. Lah kok enggak duit ta? Enggak duit angel. Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, saja ngomong. Kula niki sedih. Ketika Islam akan jaya, ketika Islam akan merdeka, maka tugas Nabi Muhammad SAW akan habis dan Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Semua sahabat bahagia dengan kemerdekaan Islam, tapi sahabat yang kecil ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpikirnya jauh. Ketika Islam sudah sempurna, maka selesailah tugas Nabi Muhammad dan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ini maka dari itu para ulama mengatakan kalau kita punya anak kecil, kita minta doakan para kiai, para habaib. Kenapa? Intisalan. Intisalan itu niru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mugi-mugi anak kita sedaya dan dosa anak sing solih. Amin Allahumma amin. Balik ingkang mau. Kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, man lazimal istighfar, man utawi sapane wong lazima. Iku netepi sinten man al istighfar wa al istighfar. Siapapun orangnya engkang netepi melazimkan membaca istighfar. Bukan qiraah. Kalau qiraah dalam bahasa Arab cuma mau contoh, tetapi lazimah niku netepi bisa disebut dengan istiqomah. Man lazimah qol man laziman istighfar, sinten mawon tiyang engkang istiqomah mau istighfar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Lek jenengan dijamin oleh bos jenengan tak gaji 5 juta, jenengan tenang mboten? Tenang nggih. Nggih, apa meneh 10 juta, wis 10 tok nang omah nggih. Nggih, ibuke tambah seneng nggih. Lek gaji tambah akeh tambah sah. Alhamdulillah, mungkin binaringan istri yang lancar sedaya. Amin Allahumma amin. Kalau kita dijamin oleh manusia aja bisa tenang, bagaimana kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau lihat video di YouTube itu salah satu masyayikh guru dari guru-guru saya pernah belajar itu salah satu guru saya namanya Syekh Muhammad Dawish. Beliau
muridnya Syekh Said Ramadan Al-Budi, Syria. Ketika itu saya lihat pintunya beliau, Allah layan sana, kata Sayyidina Syekh Said Ramadan Al-Budi. Allah itu tidak akan lupa pada hamba, tetapi kita yang sering lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir keimanan kita kurang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijamin manusia yang tenang, apalagi dijamin yang punya dunia dan seisinya. Apa aja tadi? Man lazimat istighfar, ja'alallaha mungkin dari akan sapa Gusti Allah min kulli dzikin, min kulli hammin faraja. Saking pira-pira kesusahan faraja apane dalam keluar. Yang pertama apa? Orang yang menetapi baca istighfar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala napa? Engkang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Engkang kami kan napa? Wa min kulli hammin faraja. Lan saking pira-pira kerobokan faraja apane dalam keluar. Orang yang menepi baca istighfar yang kedua apa? Ketika dia punya kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Oke, lesak niki kan benteng, nek sumpah ndelok yu delok di niki yang perlu kita perbaiki sekarang. Kalau kita sumpah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa kita. Yang nomor 3 apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhu lan nawai sinten Gusti Allah bu ing abad min haitsu la yahtasib saking pira-pira dalan ingkang boten kawat. Orang yang menetapi membaca istighfar, Allah akan beri dia jalan keluar kalau dia kesulitan dalam mencari rezeki. Nah, maka dari itu ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sarang-sarang ini waktu yang mulia. Kalau dibilang Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhul maghfirah, salisahu itqun minan nar. Kalau awalnya itu adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga itu ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Untuk kita semua minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara istilahnya wayahe ngode, dipekling, diceluk masing suwe, dikom sampai beberapa hari, 30 bulan kita ini. 30 hari, 30 bulan suwe ini. 30 hari. Kita ini diresiki, diumbah biar dosa kita bersih. Akhirnya apa? Kita menemui hari yang kemenangan Idul Fitri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 10, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Faqultu mongko dawuh ingsun Nabi Nuh, istaghfiru nyuwun ngapura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh innahu satamene Gusti Allah ghaffar iku zat ingkang wenehi iku zat ingkang kata ngapura. Ghaffar dalam bahasa Arab itu wazan fa'al. Akeh ngewehi ngapura dumateng hamba. Maka sebesar apapun, sesulit apapun, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang ini mungkin perlu kita renungi, yang perlu kita dengarkan bersama-sama. Ada seorang hamba sing lam ya'mal khairu qad walakin musyahid. Yang pernah beramal apapun kecuali dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika itu di dua malaikat. Di malaikat hambaku ini fulan bawa nang neraka, khuduhu ilana di dalam konteks hadisnya ketika itu. Khuduhu ilana. Si hambanya tadi diseret ke malaikat dibawa nang neraka. Ketika ditaruh di neraka, si hamba ini mulai nanduk begini. Mulai ke atas sambil lihat Gusti Allah tak kabeh hambaku sampean napa ndelok kaya ngono. Kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si hamba jawab, ya Allah, lastu fid dunya lastu hakada adukan. Ya Allah, kula teng dunya niki mboten pernah suwun jenengan. Kula yakin jenengan iki zat sing maha apik, zat sing maha memberi rezeki yang semuanya. Kula yakin kula mboten nyangka nek bakal dilebokno napa. Kula husnudzon dumateng jenengan ya Allah. Kula niki jenengan lebetaken surga. Kenapa? Karena cuma bekal husnudzon niki mawon. Allah masukkan si hamba ini tadi dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma masalah duniawi. Hal yang hilang apapun itu hal enteng. Ini surga sama neraka aja Allah masih kayak keringanan, apalagi hal duniawi itu masih hal yang kecil. Orang hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari monggo sarang-sarang kita ini harus punya cita-cita. Cita-cita bukan cuma dunia tapi juga agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita biasakan mau istighfar sarang-sarang. Sampai kapan? Sampai kita ini siap lagi bergen pada Allah Subhanahu wa taala. Sing nom durung karuan ngareni, sing tuwek durung karuan di sini. Jadi sakit boten ngertos sing sapa sing di sini. Yang bagus bagaimana kita mempersiapkan. Kalau kita numpak bis,
Kira-kira sampean ngenteni nanggon, hal terus apa ngenteni bis lewat baru budal. Kinten-kinten. Bis lewat, ya ketinggalan. Kasih tahu budal berarti. Siap-siap maksudnya bagaimana? Ketika kita berangkat ke halte, yang dijemput itu siap. Ojo ngenteni dijemput, aduh, akhirnya belum punya amal apa? Ada sebuah kisah namanya Al Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Jangan ketos Habib Syekh. Sing biasa salawatan itu. Ibu yang ketos Habib Syekh, Bu. Ngertos? Beliau punya abah namanya Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Abah beliau ini seorang yang alim, al-alamah, keturunan Yaman ini. Beliau ini punya cita-cita bangun masjid ketika itu di Solo. Saya pernah ke masjidnya di Asegaf Solo. Kalau ada hal Solo, Habib Ali Habs itu biasanya lewat Masjid Asegaf biasanya. Setelah Masjid Asegaf, masjidnya Habib Ali Habs. Di situ Masjid Asegaf. Ya, bangun siapa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Beliau ini Habib Abdul Qadir ketika Habib saya masih kecil berangkat ke masjid sama anaknya. Numpak becak. Ketika saya ke masjid, meneh abang mulai meninggal dunia kepengen nambah dari imaman. Bilang kayak gitu ke putranya Habib Syekh. Kalimat itu bukan cuma diharap sekali dua kali. Setiap beliau ke masjid dengan abang besok ben yang meninggal dunia nambah dari imaman. Dengan istihad beliau, istiqomah beliau, akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika pada hari Jumat beliau udah kerasa kalau mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau siap-siap. Malamnya itu pas malam Jumat panggil muridnya. Saya lupa namanya Haksi mereka kalau enggak salah. Ketika itu dipanggil muridnya, muridku kok sampai nang buriku. Kata Habib Abdul Qadir, "Kok lewat apa-apa ganti nanti." Kata Habib Abdul Qadir. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika beliau takbir, mulai dari beliau khutbah beliau udah menangis. Dimulai takbir pertama beliau menangis, dilanjutkan rakaat kedua beliau menangis, dilanjutkan sampai rukuk, kemudian sujud pertama, sujud kedua. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Sujud kedua beliau sujud lama banget, sujud yang lama banget. Akhirnya apa? Waduh, ini ya apa ini kok lama banget sujudnya. Akhirnya muridnya yang tadi yang di belakang imam pas, beliau mendengar suara nafas yang agak kencang. Akhirnya beliau berani mengangkat kepalanya, menggantikan gurunya Habib Abdul Qadir As-Saqaf menjadi imamnya. Ternyata Bapak Asrul Muslim setelah sholat dibalik, ternyata beliau meninggal dalam keadaan sujud. Hari nopo? Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Posisi yang terbaik keadaan sujud. Aqrabukum ilallah fi sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling dekat kepada kita kalau kita ingin dekat dengan Allah ketika kita sujud. Fa'asiru du'a fihi, maka punyalah doa dalam sujud. Posisi yang terbaik di tempat yang terbaik masjid bisa. Kemudian apa? Ya ambil Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus kita punya cita-cita, bukan cuma duniawi. Kita nyuwun cuma tembus Allah, kita banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin dengan lima husnul mungkin kalau kesempatan penyelenggara saya digampangkan urusannya Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan ketemu dengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Kalau ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dari saya, Allahumma fiqh al-aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnatul witri salasa rakaat jama'atan rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Sallu ala nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya Rasulullah. Allah
والعافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا قبلنا وقنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وطاعتنا وركوعنا واعتداءنا وسجودنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وتضرعنا ونخشعنا ولا تضيق يا ربنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الرسولين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang, insya Allah. Semoga Allah memberikan berkah buat kita semua. Terima kasih.